Ya, selamat sore Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rifani Michael Sampra, NIM 2021 40050. Saya dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan membahas materi tentang produktivitas ekosistem dalam ekologi tumbuhan. Pada materi yang poin-poin yang saya ambil di saat ini, yang pertama pengertian produktivitas ekosistem, yang kedua jenis produktivitas, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, dan yang keempat pengukuran produktivitas. Iya, pada materi yang pertama, pengertian produktivitas. Produktivitas merupakan ekologi yang sangat penting. Produktivitas ekosistem adalah satu jenis indeks yang mengintegrasikan pengaruh kumulatif dari banyak proses dan interaksi yang berlangsung simultan di dalam ekosistem. Jika produktivitas pada suatu ekosistem hanya berubah sedikit dalam jangka waktu yang lama, maka hal ini menandakan kondisi lingkungan yang stabil. Tetapi jika terjadi perubahan yang dramatis, maka menunjukkan terjadi perubahan lingkungan yang nyata atau terjadi perubahan yang penting dalam interaksi di dalam organisme-organisme yang menyusun ekosistem. Ya, pada poin kedua, jenis produktivitas. Yang pertama ada produktivitas primer, merupakan laju penempatan energi yang dilakukan oleh produsen. Produktivitas primer dibedakan atas produktivitas primer kasar atau bruto, yang merupakan hasil asimilasi total, dan produktivitas primer bersih atau neto, yang merupakan penyimpanan energi di dalam jaringan tubuh tumbuhan. Produktivitas primer bersih adalah laju di mana energi pancaran atau cahaya disimpan oleh kegiatan fotosintesis dan kemosintesis organisme produsen dalam bentuk senyawa-senyawa organik yang dapat digunakan sebagai bahan pangan. Pada produktivitas primer bersih, rumusnya NPP sama dengan GPP kurang R. Penjelasannya, NPP adalah produktivitas primer bersih, GPP adalah produktivitas primer kotor, dan R-nya adalah respirasi. Produktivitas primer kotor. Produktivitas primer kotor adalah laju total dari fotosintesis termasuk bahan organik dalam perspirasi selama waktu pengukuran tertentu. Rumus pada perhitungannya adalah NPP sama dengan GPP kurang R, GPP sama dengan NPP tambah R. Keterangannya, NPP adalah produktivitas primer bersih, GPP adalah produktivitas primer kotor, dan R-nya adalah respirasi. Yang kedua ada produktivitas sekunder. Produktivitas sekunder adalah penggunaan energi pada hewan dan mikroba atau heterotrof. Produktivitas sekunder merupakan laju penempatan energi yang dilakukan oleh konsumen pada produktivitas sekunder. Ini tidak dibedakan atas produktivitas kasar dan bersih. Produktivitas sekunder pada dasarnya adalah asimilasi pada aras atau tingkatan konsumen. Cara paling sederhana mengukur produktivitas sekunder adalah dengan memperkirakan pertambahan bobot atau ukuran tumbuhan selama jangka waktu tertentu. Dengan rumusnya EI sama dengan ENP tambah EP. Penjelasannya, EI adalah pemasukan energi dalam bentuk pemasukan makanan, ENP adalah energi yang digunakan dalam membangun jaringan tumbuhan, EP adalah mewakili produksi sekunder. Kita masuk pada poin ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama ada pencahayaan dan suhu. Pencahayaan dan suhu merupakan akibat radiasi dalam komunitas produktivitas secara tidak langsung dan menjadi perbedaan yang utama dalam musim semi. Peningkatan produktivitas akan melalui gradien suhu dari kutub menuju ekuator. Suhu optimum untuk produktivitas antara 15 sampai 25 derajat Celcius sebagai suhu optimum dari fotosintesis. Yang kedua ada air. Faktor lingkungan yang paling berhubungan secara langsung dengan produktivitas adalah air. Evapotrophisasi adalah suatu ukuran total jumlah air yang hilang oleh transpirasi dan penguapan. Evapotranspirasi mempunyai nilai bersifat prediksi tinggi dan produktivitas sebab meliputi pengaruh tidak hanya air tetapi juga cahaya dan temperatur. Timbulnya hujan dan evapotranspirasi mendekati persamaan dalam lingkungan kering, sehingga hubungan antara produktivitas dan curah hujan tahunan hampir linier pada nilai-nilai di bawah 500 mm. Yang ketiga ada faktor edapik. Karakter tanah seperti tekstur, status nutrisi, dan kedalaman merupakan faktor penting. Sama pentingnya sebagai faktor determinan hubungan kompetitif dan rata pertumbuhan dalam keragaman lausadri lingkungan. Bagaimanapun arti dari pengaruh adaptik terhadap studi produktivitas saat-saat tertentu mengalami kesulitan karena tidak semua spesies memiliki nutrisi sama. Perbedaan adaptik mungkin akan tertutupi dengan keseimbangan produktivitas saat tumbuhan tumbuh pada bagian yang kurang mempunyai efisiensi penggunaan nutrisi. Yang keempat ada kelembapan air. Kelembapan
yang berkaitan dengan air sangat dibutuhkan dalam proses perkecambahan. Kelembapan yang terlalu tinggi menyebabkan penguapan yang terjadi sedikit, sehingga transport air lambat dan makanan lambat sampai ke tumbuhan. Akibatnya, tumbuhan lambat tumbuh. Sebaliknya, kelembapan yang terlalu rendah menyebabkan penguapan sangat banyak, sehingga tumbuhan mengalami kekeringan. Kadar air dalam udara dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan tumbuhan. Tempat yang lembab menguntungkan bagi tumbuhan di mana tumbuhan akan mendapatkan air lebih mudah serta berkurangnya penguapan yang akan berdampak pada pembentukan sel yang lebih cepat. Yang kelima ada nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dalam proses fotosintesis. Tanpa nutrisi yang cukup, tumbuhan akan sulit tumbuh dengan baik. Nutrisi terdapat di dalam tanah sebagai media tumbuh-tumbuhan. Nutrisi dapat dibedakan menjadi makronutrium dan mikronutrien. Makronutrium dibutuhkan dalam jumlah banyak, sedangkan makronutrien hanya yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Yang berikutnya ada suhu. Tinggi rendah suhu menjadi satu faktor yang menentukan tumbuh berkembang, reproduksi dan juga keberlangsungan hidup dari tanaman. Suhu yang baik bagi tumbuhan adalah antara 22 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Temperatur yang lebih atau kurang dari batas normal tersebut dapat mengakibatkan pertumbuhan yang lambat atau berhenti. Yang berikutnya juga ada gas karbon dioksida. Konsentrasi gas asam orang dikenal sebagai suatu faktor pembatas dalam fotosintesis di dunia tumbuh-tumbuhan. Konsentrasi CO2 di siang hari dan minimum di dekat pertengahan atau puncak sekitar langit-langit hampiran area daun terbesar. Tumbuhan dalam komunitas alami merupakan subjek untuk kompetisi dari individu sekitarnya dan keterbatasan dari cahaya, nutrisi, dan air akan memberi batas yang keras terhadap pertumbuhannya disebanding tumbuhan agrikultural di mana sumber daya kompetisi dapat dikontrol. Pada poin berikutnya ada pengukuran produktivitas ekosistem. Cara yang ideal untuk mengukur produktivitas adalah dengan jalan mengukur arus energi yang melalui sistem. Tetapi dalam kenyataan cara ini sulit untuk dilaksanakan. Pengukuran produktivitas yang sering dilakukan berdasarkan kuantitas tidak langsung antara lain dengan mengukur yang pertama jumlah senyawa yang dihasilkan, yang kedua bahan mentah yang diperlukan, yang ketiga hasil samping. Beberapa metode pengukuran produktivitas antara lain, yang pertama ada metode panen, dilakukan dengan menimbang hasil panen. Metode ini kualitatif jika sebagian hasil dimakan oleh herbivora. Metode ini digunakan pada tanaman budidaya. Metode ini digunakan mengukur produksi komunitas bersih. Yang kedua ada pengukuran oksigen. Oksigen yang dikeluarkan atau diproduksi dapat dipakai sebagai dasar pengukuran produktivitas suatu komunitas. Metode ini biasanya dipakai untuk mengukur produktivitas perairan. Yang ketiga ada metode karbon dioksida, digunakan untuk tanaman atau organisme darat pada siang hari. Terdapat fotosintesis dan respirasi, sedangkan pada malam hari hanya terjadi respirasi. Produktivitas primer adalah jumlah karbon dioksida pada siang hari ditambah karbon dioksida pada malam hari. Yang keempat ada metode pH. Metode ini digunakan pada ekosistem perairan. Pada ekosistem perairan, pH air merupakan fungsi dari kadar karbon dioksida terlarut. Metode ini dapat dilakukan di laboratorium karena mudah dikontrol. Yang kelima ada pengukuran berkurangnya bahan mentah. Berkurangnya kandungan bahan-bahan mentah yang tersedia mengembangkan tingkat produktivitas. Metode ini baik dilakukan pada ekosistem perairan. Metode ini mengukur produktivitas komunitas. Yang keenam ada metode radioaktivitas. Dengan adanya unsur radioaktif dapat digunakan dalam pengukuran produktivitas, yaitu dengan menggunakan CO atau P radioaktif. Metode ini digunakan untuk mengukur produktivitas bersih. Yang ketujuh ada metode klorofil. Metode ini berdasarkan pada kandungan klorofil per area dalam suatu komunitas. Metode ini digunakan untuk mengukur produktivitas kotor. Audio Jungle.